Seringkali kita mengalami kesulitan atau mungkin tidak dapat membedakan manakah suara Tuhan, suara Roh Kudus, manakah suara si iblis atau si setan. Tentunya tanpa pemahaman yang benar dan pengetahuan yang benar, sampai kapanpun kita tetap akan mengalami kesulitan ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat membedakan manakah suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan manakah suara si iblis, suara si setan? Bilang esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya atau prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan agar kita dapat membedakan manakah suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan manakah suara dari si iblis atau suara si setan. Yang pertama, prinsip yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah domba-dombanya, kita adalah anak-anaknya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya pasti mengenal semua anak-anaknya, kembar sekalipun. Mengapa? Karena setiap hari ibu ini bergaul dengan anak-anaknya. Dia yang memberi makan, dia yang memandikan, dia yang memberi minum, dia yang menjaga ketika anak-anaknya sedang bermain. Sehingga dia mengenal betul anak-anaknya, kembar sekalipun. Dia dapat membedakannya. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mustahil kita bisa mendengarkan suara gembala kita. Mustahil kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan, jika kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bergaul dengan Tuhan? Kita harus mengadakan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. Melalui doa dan melalui pembacaan firman Tuhan. Setiap hari harus kita lakukan. Supaya kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kita tidak gampang terkecoh oleh pengetahuan yang salah yang dikerjakan atau yang dibuat oleh iblis. Bagian yang kedua adalah jangan menunda-nunda. Ketika di bagian yang awal kita sudah dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tentu kepekaan dengan suara Roh Kudus, suara Tuhan ini seperti belajar. Di awalnya nanti Tuhan akan percayakan untuk kita mendengar suaranya dengan halus, sehingga ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan yang benar tentang mendengar suara Roh Kudus. Ketika kita yakin bahwa itu berasal dari Tuhan, karena kita sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka jangan menunda-nunda. Segera dilakukan. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kesempatan akan berbeda. Ketika di awal kita baru memulai percaya kepada Yesus Kristus, untuk mengerjakan keselamatan itu dari hari ke hari, Tuhan pasti akan mempercayakan kesempatan-kesempatan yang berbeda kepada kita. Dan ketika Tuhan sudah memberikan satu kesempatan bagi kita untuk kita lakukan sebagai bagian untuk kita mengerjakan keselamatan kita, jangan menunda-nunda. Karena Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang terbaik sampai kita benar-benar mampu dan kuat untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan menuju kepada kesempurnaan. Jadi dengan kata lain, Tuhan akan mempercayakan kita mulai dari perkara yang kecil sampai nanti kita mampu dipercayakan dengan perkara yang besar. Jangan menunda. Ketika perkara kecil sekalipun kita lakukan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya
Karena dikatakan dalam firman Tuhan, saatnya telah tiba. Agar kita bangun dari tidur dan menyadari dengan peka bahwa Tuhan membutuhkan perubahan dari kita. Yang ketiga, harus mempunyai komitmen yang penuh. Komitmen penuh untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, komitmen yang penuh untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah memulai percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita harus memiliki komitmen yang penuh bahwa sampai pada akhirnya saya akan tetap memegang teguh kesetiaan saya terhadap keselamatan, terhadap kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam perjalanannya ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, masalah, pencobaan. Tetapi percayalah bahwa jika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita, kita tidak suam-suam kuku. Ketika kita diberkati, kita bersemangat. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, maka kita mulai tidak mempercayai Tuhan lagi. Ini berarti kita orang yang suam-suam kuku. Tetapi milikilah, bangunlah komitmen yang penuh. Tuhan memberkati kita. Dan percaya bahwa ketika kita setia sampai pada akhirnya tidak murtad dan tidak mempertanyakan tentang keberadaan Allah, maka kita juga akan semakin dapat membedakan manakah suara Tuhan, mana suara Roh Kudus, dan mana suara dari si iblis. Yang keempat adalah kita harus mempercayai akan kesanggupan Tuhan untuk memberkati kita dengan cara apa saja. Ketika kita ada di dalam satu pergumulan yang sepertinya kita sudah hampir menyerah karena kita tidak mampu lagi. Ada begitu banyak pilihan yang iblis tawarkan untuk kita dapat keluar dari permasalahan kita. Tetapi disinilah perlu untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh manakah suara yang berasal dari Tuhan, mana suara yang berasal dari Roh Kudus, atau mana yang berasal dari iblis atau kuasa kegelapan. Ketika kita sudah memulai untuk percaya kepada Tuhan dan sudah mengenal akan firman Allah, percayalah akan kesanggupan Tuhan untuk memberkati kita dengan cara apa saja. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara Tuhan, atau kita tidak perlu menolong Tuhan untuk dapat mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam pelbagai-bagai kebajikan. Inilah hebatnya Tuhan. Dia melimpahkan kepada kita kasih karunia supaya kita justru berkecukupan di dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kita tidak perlu pikirkan pertolongan itu akan datang dari mana ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nabi Elia di dalam masa-masa kekeringan dan kelaparan, siapakah yang membantu mengantarkan makanan kepada dia? Bukan orang kaya, bukan manusia yang hebat, tetapi seekor burung gagak. Serahkan semua kepada Tuhan. Jangan mencari jalan pintas yang tidak diperkenan Tuhan. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang pintar. Jika kita sudah memulai di dalam Tuhan, maka kita juga harus mengakhirinya di dalam kuasa Tuhan. Percaya saudara akan kesanggupan Tuhan untuk memberkati kita dengan cara apa saja. Maka kita juga semakin peka di dalam mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Yang kelima, mengembangkan sikap berjaga-jaga. Kita harus waspada secara rohani. Dengan cara bagaimana? Di Roma pasal 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan,
Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di dalam berlatih untuk mendengar dan peka dengan suara Tuhan ini, kita juga mungkin pernah mengalami kesalahan. Yang kita pikir adalah suara Tuhan, ternyata karena kita belum mengetahui pengetahuan yang benar, belum memiliki pengetahuan yang benar tentang suara Tuhan, ternyata itu adalah suara si iblis. Kita pernah salah. Jangan takut salah. Tetapi ketika melakukan kesalahan, hal yang terbaik adalah lakukan introspeksi diri. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Supaya apa? Supaya kita semakin sempurna dan mengenali diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang keenam, milikilah mental pemenang. Kalau di bagian yang kelima tadi, kita harus introspeksi diri ketika kita melakukan kesalahan, mengalami kegagalan. Maka di bagian yang keenam, setelah kita introspeksi dan mencoba untuk bangun kembali dari kegagalan kita, hendaklah kita memiliki mental pemenang. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, di sana dikatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Tidak peduli berapa kali kita gagal, tidak peduli berapa kali kita jatuh, tidak peduli berapa kali kita mengalami masa-masa yang sukar. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Bahkan firman Tuhan katakan, apabila orang benar itu jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Bukan masalah jatuhnya, tetapi bagaimana kita bangun dan bangkit untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik lagi. Haleluya. Milikilah mental pemenang. Jangan selalu merasa diri orang yang gagal. Kita adalah pemenang, bangkit dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Prinsip yang ketujuh adalah jangan membatasi kuasa Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua, di sana dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Atau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jangan takut dan jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kita percaya dengan kondisi tersulit yang kita alami saat ini. Kalau memang itu adalah bagian dari rencana Tuhan, tentunya setelah melalui introspeksi pribadi. Jika ada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, tentu kita harus bertobat. Dan kita harus melakukan yang baik. Tetapi setelah kita melakukan yang baik, masih saja Tuhan izinkan untuk kita melalui masa-masa yang sukar itu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dan jangan pernah bersama-sama dengan iblis menolong Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu karena tidak ada rencananya yang gagal. Dan di sini yang harus kita ingat bahwa kalau suara Roh Kudus, dia sifatnya untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menuntun, dan untuk menghibur. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah bersuara untuk mempermalukan seseorang. Roh Kudus tidak pernah berbicara untuk menyebarkan aib seseorang. Itu jelas bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu bekerja untuk mengingatkan, menegur kita, menuntun kita pada kebaikan dan memberikan penghiburan. Puji Tuhan. Kiranya firman pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang selalu peka dengan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.